Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan memaparkan mengenai hasil kerja kelompok kami pada ruang kolaborasi modul 1.4 Budaya Positif. Anggota kelompok kami terdiri dari Sujiem, Dian Hermawan, dan Citra Mauladina. Adapun fasilitator kami adalah Upi Fitriani MPD, serta Dian Andriani dan Ibnu Rashid sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, menganalisis kasus-kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul Budaya Positif. Lalu, mempresentasikan hasil analisis studi kasus berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul Budaya Positif. Berikut ini adalah kasus pertama, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Vivi dan Natali. Hasil analisis kasus pertama, menurut kelompok kami, langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi adalah menstabilkan identitas. Hal ini dapat dilihat dari Vivi dan Natali yang sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Lalu, memvalidasi tindakan dengan mengkonfirmasi tentang laporan Bu Eni terhadap perbuatan Vivi dan Natali. Dan menanyakan keyakinan dengan cara menghubungkan perilaku Vivi dan Natali dengan keyakinan kelas. Restitusi yang diusulkan menurut kelompok kami kurang sesuai, tetapi usaha Vivi dan Natali patut diapresiasi. Akan lebih baik jika restitusi yang diusulkan berupa permintaan maaf secara langsung kepada Ibu Eni dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, serta menerima setiap guru pengganti yang masuk kelas. Menangani kasus ini, Ibu Eni berada pada posisi teman. Hal ini dapat dilihat dengan indikator yang pertama, nada suara, membujuk, atau memelas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Dan indikator kedua adalah jawaban Pipi dan Natali terhadap bujukan Bu Eni. Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Jika saya sebagai Pak Hasan selaku kepala sekolah, saya mendukung penuh dengan langkah yang dilakukan Ibu Santi. Namun, Bu Santi tetap diminta untuk memantau dan mendampingi Vivi dan Natali untuk meminta maaf, serta menghimbau kepada Bu Santi untuk menguatkan kembali keyakinan kelas terhadap murid-muridnya. Berikut ini adalah kasus kedua, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Sabrina. Analisis kasus kedua, menurut kelompok kami, sikap atau posisi yang diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai pemantau. Pak Lukman bersikeras bahwa Sabrina melanggar peraturan sekolah dan harus melaksanakan konsekuensi atas perbuatannya dengan membuat Sabrina merasa tidak nyaman. Jika Bapak Lukman mengambil posisi manajer, yang beliau bisa katakan adalah, Sabrina, apakah kamu masih ingat kalau seragam warna sepatu sekolah kita adalah hitam? Hal ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dasar dan alasan pelanggaran. Berikutnya, Pak Lukman juga bisa mengatakan, Bapak tidak ingin mencari kesalahanmu ya, karena Bapak pun pernah terburu-buru dan akhirnya kerjaan Bapak menjadi tidak beres loh.
Hal ini dilakukan untuk menstabilkan identitas. Kamu pasti punya alasan kenapa tidak menggunakan sepatu hitam hari ini. Bisa beritahu Bapak alasannya? Sekarang, mari bicara tentang keyakinan sekolah kita. Apa sih yang Sabrina yakini? Hal baik mana nih yang belum kamu tunjukkan? Hal ini dilakukan untuk menanyakan keyakinan. Dan Pak Lukman juga bisa mengatakan, lalu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kondisi ini dan tidak terburu-buru lagi datang ke sekolah? Bila menjadi kepala sekolah, nilai kebajikan yang dituju dengan sepatu harus berwarna hitam adalah kebersamaan. Kebersamaan itu hadir dari keseragaman warna sepatu yang diatur oleh sekolah. Kepala sekolah untuk menyikapi hal tersebut perlu dilakukan pertemuan guru untuk menyosialisasikan kembali tentang penguatan keyakinan sekolah dan langkah penerapan disiplin sekolah dengan mengutamakan kontrol manajer sebagai budaya positif sekolah. Jika diperlukan, maka kami akan memanggil Pak Lukman untuk melakukan komunikasi dan refleksi diri. Berikut ini adalah kasus ketiga, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Fajar. Analisis kasus ketiga, menurut kelompok kami, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Bu Dani mencoba mengontrol Fajar dengan membuatnya merasa bersalah dan mengecewakan gurunya. Tujuannya agar Fajar tidak mengulangi perbuatan yang mengecewakan tersebut. Kebutuhan dasar yang diperlukan Fajar adalah kesenangan. Fajar nampak bosan dengan cara mengajar Bu Dani. Ia acuh tak acuh dan malas-malasan ketika pelajaran bahasa Inggris berlangsung. Jika kebutuhan dasar terhadap kesenangan terpenuhi, Fajar akan menikmati dan dapat berkonsentrasi tinggi terhadap pelajaran yang diberikan. Ibu Dani sebagai pemantau, Ibu Dani akan mengontrol Fajar sesuai dengan peraturan atau kesepakatan kelas. Berikut perkataan atau pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu Dani. Fajar, tahukah kamu bahwa jika sudah di dalam kelas tidak boleh tidur-tiduran? Lalu, Ibu Dani juga dapat mengatakan, tahukah kamu apa konsekuensinya bila kamu tidur-tiduran saat jam pelajaran? Nanti, saat jam istirahat, kamu harus menuliskan 5 kalimat dalam bahasa Inggris beserta artinya. Ingat ya, tensisnya juga harus benar loh. Jika sebagai kepala sekolah, maka akan memposisikan diri sebagai manajer. Berikut ini hal yang dapat saya lakukan. Yang pertama, meyakinkan Fajar bahwa masalahnya dengan Bu Dani bisa diselesaikan. Lalu, mengidentifikasi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ketiga, menanyakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang diyakini serta yang belum ditunjukkan oleh Fajar. Dan mencari solusi bersama Fajar, menghargai solusi yang diberikannya jika mengarah terhadap perubahan perilaku yang lebih baik. Dia sebagai kepala sekolah, tidak hanya Fajar yang diberikan tindak lanjut, namun juga terhadap guru-guru di sekolah secara umum. Tujuannya agar tidak menyudutkan salah satu guru, yaitu dengan cara memberikan pemahaman bagaimana mengontrol perilaku murid yang benar di posisi manajer, serta memberikan himbauan kepada guru untuk melakukan refleksi pada diri pribadinya agar kebutuhan dasar muridnya bisa teridentifikasi dan terpenuhi. Berikut ini adalah kasus keempat, yaitu permasalahan yang terjadi antara Dino dan Anto.
Hasil analisis kasus keempat menurut kelompok kami, pada kasus ini Bu Suti mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Yang menjadi indikatornya adalah menenangkan siswa yang bermasalah, menanyakan permasalahan dan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh murid-muridnya, membuat siswa lebih reflektif, membimbing siswa untuk menemukan solusi permasalahannya, serta menerapkan segitiga restitusi untuk menangani masalah siswa. Bukti menguatkan Dino tidak dengan mengkritiknya, namun mengatakan bahwa berbuat salah adalah hal manusiawi. Ibu Suti juga memfasilitasi solusi tindakan yang akan dilakukan Dino untuk memperbaiki kancing baju Anto. Sedangkan penguatan yang diberikan kepada Anto adalah Ibu Suti memberi kesempatan kepada Anto untuk menyampaikan solusi yang harus dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Anto yang menjadi korban merasa mendapat perhatian dan akhirnya merasa tidak dirugikan. Kebajikan yang dituju dalam kasus ini adalah tanggung jawab, kerjasama, dan keadilan. Nilai tanggung jawab dapat dilihat dari kesediaan dan kesanggupan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu, nilai kerjasama yaitu penyelesaian masalah secara bersama oleh Ibu Suti, Dino, dan Anto. Dan nilai keadilan yaitu kancing baju Anto yang diperbaiki dan Dino yang mendapatkan pengalaman baru dalam menjahit kancing baju. Berdasarkan 4 kasus tersebut dan hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan oleh murid memiliki alasan tersendiri sebagai akibat dari kebutuhan dasar dalam dirinya yang belum atau tidak terpenuhi. Manajer merupakan posisi kontrol guru yang paling ideal untuk menyelesaikan pelanggaran yang dilakukan, karena posisi manajer menerapkan langkah segitiga restitusi secara utuh. Demikian diskusi kami di ruang kolaborasi modul 1.4. Terima kasih.